Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya hai Muhammad kami benar-benar menurunkan kepadamu Al-Quran secara beransur-ansur. Artinya informasi dalam Al-Quran semuanya benar. Fahamin itu. Beransur-ansur artinya bertahap. Sampai kau memahami dan mengamalkan semuanya. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah kamu dalam melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Halal nikmati, perintah wajib sunnah kerjakan, larangan haram dan makruh jauhi. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang-orang kafir di antara mereka. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Yang penting kita yang istiqamah. Jangan terpengaruh dengan mereka. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada pagi dan petang hari. Selalu kau berzikir. Sebagian dalam tafsir mengatakan, selalu kau terapkan hukum Allah di pagi dan petang hari. Sepanjang hidupmu semuanya, hukum Allah. Mau kerjakan apapun, dipantau. Dipantau ini maksudnya dijaga. Ilmu agama ini, hukum Allah SWT ini sebagai bodyguard kita sebenarnya. Kita mau makan, kita mau minum, kita mau bergaul, mau apa saja, agama memandu. Boleh, nggak boleh. Bodyguard kita. Ilmu agama itu sangat baik buat kita. Allah sebutkan juga, وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Dan pada sebagian malam, maka bangun sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Ini teman-teman yang belum terbiasa sholat malam bangun. Walaupun memang kadang-kadang mungkin kita ada bolong-bolongnya ya. Kadang-kadang ada yang kita kerjakan, kadang-kadang tidak. Tapi usahakan, maksimal. Coba lakukan. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, saya punya perkara belum selesai. Ada masalah saya belum selesai. Apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, apa kau lupa nasihatku? Mana kau dari sepertiga malam yang Allah turun ke langit bumi, melapor kepada Tuhanmu. Saya subhanallah pernah hadapi satu masalah di Jakarta waktu itu. Masalah keuangan, lagi mau buka restoran, kemudian ada pekerjaan belum selesai segala macam. Saya mohon sama Allah, ya Allah mudahkan ini gimana urusannya. Hampir 1 tahun belum buka juga, bangunannya belum selesai segala macam. Ada satu orang rupanya, dia kepala tukang, dia yang bantu untuk menyelesaikan tuh. Saya kenal dia, lalu dia mengatakan, biar saya ambil alih pekerjaan ini. Terus dia bilang, Ustaz, bahasa dia ini saya tahu, ini orang awam. Saya menangkap ini pesan Allah sebenarnya. Dia mengatakan, Ustaz, kenapa enggak meeting malam-malam? Saya bilang, meeting malam-malam sama siapa? Dia bilang, sepertiga malam Ustaz. Saya subhanallah tiba-tiba merenung, iya ya. Kenapa saya enggak sholat tahajud ya? Tengah malam minta sama Allah, Allah selesaikan. Benar saya amalkan, selesai urusannya. Tinggal minta kepada Allah, dan Allah gampang modalnya. Wudu, merendah, nangis, selesai. Minta, Allah kasih. Nggak ada sekretaris, nggak ada proposal, nggak ada apa-apa. Mudah sekali. Kalau kita mau punya satu urusan, kita mau urus satu urusan kepada pejabat pemerintah misalnya, mau urus tanah apa saja, kita yang harus datang ke dia, mohon ke dia. Kalau Allah SWT datang ke kita di sepertiga malam, bertanya lagi, ada yang mohon ampun nggak? Ada yang punya hajat nggak? Ada yang minta tolong nggak? Semuanya dibantu. Sudah pasti semuanya. Inna haula yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat nanti di akhirat. Kalau orang-orang kafir nggak punya pikiran ini semua, mereka nggak tahu kalau ada kehidupan akhirat, ada hisab, mereka akan menyesal nanti. Kita alhamdulillah sudah dipandu. Dan luar biasanya agama Islam teman-teman, walaupun kita sudah berbuat dosa, selama masih hidup, ada 6 huruf, ini kata kunci, taubat. Ikrarkan sama Allah, saya tidak akan mengulangi lagi, ya Allah sesali, tinggali, Allah terima. 50 tahun buat dosa tetap Allah bersihkan. Sampai kata para ulama, andai saja Fir'aun di akhir hidupnya sebelum tenggelam, bertobat sama Allah, Allah terima. Sampai waktu tenggelam, Musa alaihissalam diberikan wahyu oleh Allah SWT, hai Musa, andai saja Fir'aun di detik-detik terakhir, dia sempat bertobat kepada aku, maka aku akan ampuni. Sudah ngaku Tuhan, bukan cuma sekedar maksiat biasa. Menantang Allah SWT, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tinggi. Tapi Allah masih bisa maafkan. Luar biasa karunia Allah SWT. Berbuat dosa pun masih dimaafkan. Lalu Allah mengatakan, nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum walau syi'na baddalna amthalum tabdila. Kami telah menciptakan mereka, manusia itu, dan menguatkan persendihan tubuhnya, tulang-tulang semuanya ini. Apabila kami kehendaki, maka kami sungguh-sungguh bisa mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Kalau Allah mau semua kita dibinasakan, Allah ganti dengan yang lain. Allah tidak perlu sama kita. Ini ada satu hadis qudsi yang mulia. Hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadapku, maka aku jadikan itu haram bagi kalian. Jangan kalian saling menzalimi, mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain. Wahai hamba-hambaku, jin dan manusia, andai saja kalian semua beriman dengan iman yang satu. Kata sebagian ulama hadis seperti imannya Nabi Muhammad SAW. Semuanya beriman bagus, tinggi imannya. Semua.